Untung ada hit dengan natural fragrance. Semprot secukupnya, langsung bekerja cepat ke seluruh ruangan. Nggak ada yang lebih bagus dari hit. Yang lebih mahal, banyak kan? Jantungmu hidup. Karena sehatnya jantungmu begitu berarti. Sayangi jantung dan jantung hati dengan Tropical. Minyak goreng 2 kali penyaringan. Stella Matic dengan natural oils. Pengharum ruangan otomatis. Memberikan keharuman kapanpun Anda inginkan. Mau Torabika susu atau Torabika mocha ya? Dua-duanya aja. Beli 2 Torabika susu, gratis 1 Torabika mocha. Beli 2 Torabika mocha, gratis 1 Torabika susu. Saatnya minum Torabika. Jadi, kalau Bapak menginvestasikan uang Bapak kepada kami, Bapak akan mendapatkan keuntungan 30% setiap bulannya, Pak. Hati-hati, jangan tergiur jika ada orang yang menawarkan produk investasi disertai janji-janji keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Pastikan Anda memahami produk investasi yang ditawarkan, termasuk resikonya. Bila ragu, hubungi call center OJK. Kemenangannya di Perang Salib dan berhasil membebaskan Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi membangun kesultanan di Mesir dengan mengokohkan mazhab Syafi'i. Ia pun membangun makam Imam Syafi'i dan membuat kubah yang artistik mirip dengan kubah Masjid Soccer di Kompleks Al-Aqsa, Palestina. Hal ini dilakukan untuk mengikis paham Syiah yang dikembangkan oleh Kesultanan Fatimiyah yang berkuasa di Mesir selama lebih dari 2,5 abad lamanya. Wow, ini benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang dibangun sesaat Salahuddin sampai di Mesir. Betul sekali. Disinilah benteng dari posisinya saja kelihatan ya. Begitu kegagahannya terlihat. Terus, dan pemilihan lokasi di sini, Mas Yogi ya, itu nggak sembarangan. Kalau secara zahir, secara lahiriah, mungkin kita melihat pantas tempatnya di gunung. Pemilihannya itu dengan cara menempatkan daging-daging itu ke seluruh penjuru Kairo. Dan ternyata di lokasi inilah daging yang paling awet. Apa sih yang pertama kali dilakukan Salahuddin ketika sampai di Mesir? Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali adalah pendekatan terhadap masyarakat. Kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi ke sini itu dengan tujuan untuk mempersatukan umat. Untuk menyadarkan umat bahwa musuh sudah ada, musuh sudah di depan kita. Kita jangan berpecah belah. Masyarakat Sunni itu tidak simpatik dengan adanya dinasti Fatimiyah karena mempunyai paham yang berbeda. Walaupun memang bertahan sampai 200 tahun, tetapi terkesan eksklusif dan tidak menyatu dengan masyarakat. Itulah yang kemudian membuat Salahuddin Al-Ayyubi berpikir bahwa pemerintahan seperti ini akan lemah. Pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyat akan lemah. Jadi, ketika Salahuddin tahu bahwa masyarakat di sini berpaham Sunni, maka Salahuddin dengan cerdiknya itu memasukkan paham Sunni dan menyingkirkan paham Syiah dari Al-Azhar. Waktu itu sudah ada Al-Azhar kan? Al-Azhar yang dikuasai dan juga mengajarkan aliran Syiah. Sedikit demi sedikit dibuang paham Syiahnya, kemudian digantikan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mufti, ahli fatwa yang dimaksudkan di sini. Ahli fatwa yang ada di Al-Azhar yang semula Syiah menjadi Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi tahu siapa sih tokoh Sunni yang paling hebat yang berada di sini. Ada Imam Asy-Syafi'i. Maka yang pertama juga dilakukan adalah mencari di mana lokasi kuburan dari Imam Asy-Syafi'i ini. Cari makamnya kan? Dengan munculnya makam Imam Syafi'i ini, maka semangat kesunnian itu muncul dari masyarakat dan masyarakat semangat untuk berjuang demi pemerintahan yang masih satu aliran.
yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk mengokohkan usahanya, Salahuddin membangun sekolah Sholahiyah yang mengajarkan mazhab Syafi'i di samping makam Imam Syafi'i. Maka tak heran jika kemudian keluarga besar Salahuddin begitu memuliakan Imam Syafi'i. Bahkan Sultan Al-Kamil dan ibunya dari keluarga Salahuddin dimakamkan di samping makam Imam Syafi'i. Sejak ribuan tahun, Jami Al-Azhar berdiri kokoh di pusat kota Kairo. Masjid yang dibangun Panglima Jauhar Asy-Syaghili dari dinasti Fatimiyah berhaluan Syiah pada tahun 361 Hijriah. Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi perguruan tinggi sempat menjadi sarana penyebaran paham Syiah selama Fatimiyah berkuasa di negeri Mesir. Maka kedatangan Salahuddin di Mesir hingga berdirinya Kesultanan Ayyubiyah, Al-Azhar dibekukan dan mulai dialihfungsikan sebagai perguruan tinggi berhaluan Sunni. Sejak itu, Al-Azhar menjadi pusat keislaman di dunia Islam. Posisi Al-Azhar semakin istimewa bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejak Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islami di bumi hanguskan oleh cucu Genghis Khan dari Mongol. Beralih menjadi Sunni, Al-Azhar menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang mengajarkan 4 mazhab fikih, bahkan ilmu-ilmu modern. Dan menjadi tujuan bagi para penuntut ilmu dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.